Yang pertama adalah kita jangan melawan sentimen yang ada. Jadi kalau misalnya sentimennya memang lagi jelek, harga minyak lagi naik, ya Amerika baru saja eskalasi ke Iran, jangan kita tetap strong. Kita harus lakukan go with the flow. Jadi kalau memang sentimen lagi jelek, ya udah kita jangan memaksakan diri. Kita akui, oke, saya salah nih, sentimen lagi jelek, nggak apa-apa kita cut loss. Tapi kalau sentimen lagi bagus, ya jangan ragu, kita harus masuk ke sana. Jadi jangan pernah melawan yang namanya sentimen, tapi kita let it flow dengan sentimen tersebut. Ikut arus istilahnya. Ikut arus, betul. Oke, terakhir kata-kata dong untuk mungkin harapannya untuk pasar modal Indonesia. Ya. Satu hal sebenarnya buat pasar modal kita ini saat ini adalah terkoneksi. Jadi pasar modal kita ini tidak bisa lepas dengan apa yang terjadi di global. Jadi meskipun memang mungkin fundamental kita bagus, tapi kalau kita tidak punya grip yang cukup signifikan dengan koneksi global, ya mungkin kita akan ketinggalan. Jadi untuk teman-teman yang saat ini invest di pasar modal Indonesia, saat ini memang pasar kita sangat terkoneksi, jadi apapun yang terjadi di luar sana pasti akan berpengaruh ke dalam negeri kita. Jadi melalui 3 channel ini menekan ke ekonomi domestik kita. Sekarang belum terlihat, meskipun di beberapa negara lain kita sudah lihat ya, sudah mulai banyak yang melakukan action. Kita bisa lihat di Singapura harga bensin sudah sampai 50.000 lebih. Tinggi. Kemudian di Filipina sudah mulai banyak efisiensi. Nah, di Indonesia belum do action karena ini juga masih fase libur lebaran. Tapi kita bisa lihat kalau eskalasinya belum selesai, kemungkinan harganya masih volatile, kemungkinan nih Indonesia juga pasti akan terkena dampaknya. Dan salah satunya tadi juga saya lihat Pak Bahlil ya, selaku Menteri SDM kita sudah mengeluarkan statement untuk mengirit penggunaan LPG yang kita harus ketahui juga LPG kita tuh impor. Iya, mayoritas dan LPG ya. itu adalah produk sampingan dari minyak yang which is kalau minyaknya terganggu, LPG-nya juga kemungkinan besar bisa terganggu juga. Dan ini yang tentu masyarakat mungkin belum bisa lihat, tapi mungkin ini akan terasa dampaknya ke kita dalam 1-2 bulan ke depan. Oke, kalau misalkan kita lihat kondisi kan masih belum berakhir, IHSG masih tertekan cukup dalam. Nah, kalau misalkan saat-saat ini apakah mungkin bisa menjadi saat yang tepat untuk misalkan melihat kembali portofolio mereka, atau mungkin kita bisa beralih ke efek-efek lain yang mungkin bisa lebih menguntungkan buat sobat investor? Ya, jadi ini menarik ya, sepanjang pengamatan saya terhadap US Iran maupun kebijakan-kebijakan dalam sebelumnya, satu indikator yang sebenarnya bisa kita rely apakah kapan Trump akan memberikan good news itu adalah US Treasury yield. Jadi kita bisa lihat nih. Jadi kalau US Treasury yield-nya itu sudah menembus 4,3 ke atas menuju 4,5%, biasanya nggak cukup lama Trump itu akan menanggapi dengan memberikan good news. Dulu waktu trade war, begitu US Treasury tertekan, dia bilang oke, saya postpone dengan China. Kemudian begitu US Treasury turun, dia berikan lagi tarif ke China dan lain sebagainya. Nanti US Treasury yield-nya naik, dia turunkan lagi. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena US Treasury yield ini menunjukkan seberapa mahal Amerika dalam memberikan bunga untuk hutangnya dia. Yang kita tahu Amerika punya hutang cukup banyak sekali. Jadi kalau yield-nya ini naik, bunganya akan semakin mahal, dan Donald Trump selaku bisnismen tidak mau meminjam dengan bunga yang sangat tinggi. Artinya kalau yield-nya ini mulai naik kembali, biasanya Donald Trump akan mengeluarkan good news. Supaya apa? Supaya yield-nya ini turun, pasar saham baik, sehingga akhirnya US Treasury yield-nya bisa turun. Dan ini baru saja kejadian kemarin, tanggal 24 Maret kemarin sebelum kita buka, US Treasury yield-nya itu sempat 4,4% lebih. 4,4. Akhirnya dia keluarkan, oke, kita sudah mau damai sama Iran begging for the peace dan lain sebagainya. Akhirnya Treasury-nya turun lagi ke 4,3. Nah, sekarang seiring dengan pembantahan Iran dan lain sebagainya, ini sudah mulai naik kembali nih. Nah, mungkin kita bisa harapkan, mungkin dalam waktu dekat, kemungkinan besar mungkin akan ada good news mungkin akan dikeluarkan, dan biasanya kalau ada good news tersebut, IHSG akan rebound kembali. Jadi kalau kita bicara momentum IHSG, memang sangat tergantung sekali dengan sentimen apa yang diberikan oleh Amerika terutama saat ini, dan bagaimana Iran bisa menanggapi hal tersebut. Jadi ini benar-benar faktor X ya, di luar dari kondisi ekonomi dan juga kondisi yang bisa kita perhatikan secara lebih lanjut. Tapi kalau misalkan tadi kita kan seperti bicarakan obligasi di Amerika lagi tahan-tahan nih oleh Amerika. Nah, kalau misalkan kita obligasi Amerika itu seberapa menarik sih kalau misalkan untuk kita investor Indonesia, kalau misalkan kita untuk membeli ke sana? Sekarang dengan yield 4,4%,
bandingkan dengan Indonesia yang yieldnya 6,5%, Iya. yang which is spreadnya nggak terlalu jauh ya. Iya. Nah ini yang menyebabkan makanya akhirnya banyak juga hot money akhirnya ketarik keluar dari Indonesia, Iya. biasanya menuju ke US Treasury yield ke sana. Jadi memang saat ini bunga kita atau imbal hasil yang ada di dalam obligasi kita ini memang tidak semenarik seperti yang ada di US. Memang lebih besar, tapi selisihnya itu cukup kecil, hanya sekitar 2,5%. Supposed to be harusnya selisihnya mungkin bisa lebih tinggi. Tapi ini sebenarnya bagus buat Indonesia. Semakin rendah yield obligasinya, semakin murah nanti pemerintah untuk bisa menerbitkan suatu bunga atau suatu utang yang baru. Jadi sebenarnya US kalau kita bicara yield obligasi pemerintah ini berbanding terbalik ya. Semakin murah sebenarnya makin bagus buat pemerintahnya, semakin mahal semakin tidak bagus buat pemerintahnya, tapi bagus buat investornya. Tapi menarik ya, berarti negara akan diuntungkan kalau misalkan yieldnya agak tinggi. Artinya Indonesia akan lebih membayar lebih bisa menggunakan SBN lebih banyak gitu ya, obligasi ya. Ya, tapi kan masalah gini, nanti kan kalau kita bicara yield ini kita bicara supply dan demand. Jadi kalau misalnya di Amerika nanti yieldnya naik terus, di Indonesia mungkin yieldnya tidak terlalu naik, biasa jadi nanti supply-nya agak turun. Nah, begitu supply turun, biasanya pemerintah mau tidak mau harus ikut adjustment. Nah, ini yang menyebabkan, makanya di beberapa konsensus, orang melihat sekarang kayaknya Bank Indonesia kemungkinan besar tidak lagi menurunkan suku bunga, tapi cenderung menahan atau bahkan mungkin menaikkan. Dan penaikan ini juga untuk bisa menjaga kita punya nilai tukar juga. Jadi memang ini benar-benar sangat volatile sekali ya. Jadi yang tadinya semua bank sentral tahun ini prediksinya akan nurunin suku bunga dan lain sebagainya, begitu ada perang, akhirnya prediksinya itu menjadi cukup berubah. Dan ini yang memang harus kita cermati. Dan makanya kalau kita bicara lagi tentang portofolio, ya ini saatnya kita untuk bisa sangat agile untuk bisa shifting portofolio. Jadi portofolio kita tuh harus adaptif sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti apa contohnya kalau misalkan kita milih efek yang mungkin cocok untuk situasi seperti ini? Apakah bisa lari ke komoditas lagi, misalkan emas atau mungkin beberapa komoditas lainnya, atau mungkin efek lainnya seperti reksadana, obligasi gitu? Untuk saham sendiri, ada beberapa sektor yang memang masih cukup menarik. Satunya ada sektor energi dan berkaitan dengan minyak. Tapi memang ini sangat-sangat volatile sekali, momentumnya harus pas. Kemudian kedua, biasanya kalau situasi seperti ini kita akan banyak collected saham yang sifatnya defensive stock. Defensive stock itu adalah saham-saham yang tidak punya siklus, yang menjadi kebutuhan orang banyak, dan cenderung defensif. Artinya itu saham-saham konsumer, biasanya beberapa sektor farmasi juga termasuk di sana, itu juga bisa menjadi pilihan. Yang ketiga biasanya kalau kinerjanya masih bagus dan situasinya cepat membaik, biasanya tuh orang juga masih pilih sektor finance. Karena sektor finance ini ada sektor yang paling gampang untuk bisa rebound dan lain sebagainya. Jadi biasanya 3 sektor ini yang menjadi opsi buat kita masuk di saham. Tapi sekali lagi untuk di saham saat ini pendapat saya kalau bisa tuh portofolio itu yang agile. Jadi agile itu artinya bisa segera dipindahkan, bisa segera kita jual, situasi yang memburuk kita bisa jual dan lain sebagainya. Tidak numpuk dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian kalau untuk instrumen lainnya, obligasi menarik untuk bisa dimasukin. Cuman biasanya obligasi ini kalau prospek yieldnya akan naik, kemungkinan besar harga obligasi yang kita beli sekarang ini bisa turun.